Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya muliakan dan yang saya takdimi, pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, yakni Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakkil Allah SMM. Yang saya hormati Ibu Dekan Fakultas Tadris Umum, yakni Ibu Hayu Lestari MPD, sekaligus dosen pengampu penelitian kualitatif. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang materi paradigma dari penelitian kualitatif. Pengertian paradigma. Istilah paradigma itu pertama kali diperkenalkan oleh Thomas Kuhn 1962 dan kemudian dipopulerkan oleh Robert French 1970. Menurut Kuhn, paradigma itu adalah cara mengetahui realitas sosial yang dikonstruksi oleh mode of thought atau mode of inquiry tertentu, yang kemudian itu menghasilkan mode of knowing yang spesifik. Pengertian ini lain dikemukakan oleh Ritzer 1980 yang menyatakan bahwa paradigma itu sebagai pandangan yang mendasar dari para ilmuwan. Nah, tentang apa yang menjadi pokok persoalan yang semestinya dipelajari oleh salah satu cabang atau disiplin ilmu pengetahuan. Paradigma dan metodologi. Penelitian perlakuan peneliti terhadap sebuah gejala atau fenomena sebagai dampak dari paradigma yang dipilih akan berdampak secara metodologis terhadap pendekatan penelitian dan akan berdampak pada metodologi penelitian. Paradigma sebagai pandangan yang mengarahkan penelitian dalam menentukan metodologi dan kerangka ontologisnya, yaitu bagaimana penelitian melihat hakikat fenomena yang dihadapi. Apakah fenomena itu dipandang sebagai realitas tunggal atau sebagai realitas ganda. Konsekuensi dari kedua itu, pandang tersebut berbeda satu sama lain. Yang A, apabila realitas dipandang sebagai realitas tunggal, maka realitas itu bisa dipisahkan dengan realitas yang lain. Dan dengan demikian, masing-masing dapat diteliti sendiri dan secara konkret dan objektif. Dan B, apabila realitas itu dipandang sebagai realita ganda, maka realitas itu tidak bisa dibagi-bagi menjadi bagian-bagian yang terpisah satu sama lain, dan akan tetapi itu diperlakukan sebagai suatu kebulatan yang utuh, yang holistik seperti yang berjalan secara alamiah. Nah, tanpa rekayasa. Paradigma itu memang banyak, namun yang mendominasi dalam ilmu pengetahuan itu ada dua, yaitu Meleong 2005 A, paradigma ilmiah. Paradigma ilmiah lazim itu digunakan oleh penelitian yang bertujuan ingin menguji hipotesis. Yang B, paradigma alamiah. Paradigma alamiah lazim itu digunakan oleh penelitian yang bertujuan untuk memahami sebuah fakta atau fenomena secara mendalam. Nah, bahkan bila mungkin sampai menemukan makna di balik fakta atau fenomena tersebut. Yang pertama itu paradigma penelitian kuantitatif. Paradigma penelitian kuantitatif itu merupakan satu pendekatan penelitian yang dibangun berdasarkan filsafat positivisme. Nah, positivisme itu adalah satu aliran filsafat yang menolak unsur metafisik yang teologik dari realitas sosial. Dalam penelitian kuantitatif, diyakini bahwa satu-satunya pengetahuan atau knowledge yang valid adalah ilmu pengetahuan. Dalam penelitian kuantitatif, diyakini sejumlah asumsi sebagai dasar ontologisnya dalam melihat fakta atau gejala. Asumsi-asumsi dimaksud adalah yang pertama itu objek-objek tertentu mempunyai keserupaan satu sama lain baik bentuk, struktur, sifat maupun dimensi lainnya. Yang kedua, suatu benda atau keadaan tidak mengalami perubahan dalam jangka waktu tertentu. Dan yang ketiga, suatu gejala bukan merupakan suatu kejadian yang bersifat kebetulan, melainkan merupakan akibat dari faktor-faktor yang mempengaruhinya. Nah, jadi diyakini adanya di determinisme atau proses sebab akibat
kausalitas, dan yang kedua paradigma penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif ini menggunakan paradigma interpretif atau fenomenologi yang menggunakan tradisi berpikir ilmu-ilmu sosial, khususnya sosiologi dan antropologi, yang diawali oleh kelompok ahli sosiologi dari mazhab Chicago pada era 1920 sampai 1930. Sebagai landasan epistemologi, landasan berpikir dalam penelitian kualitatif itu adalah pemikiran Max Weber yang menyatakan bahwa pokok penelitian sosiologi bukan gejala-gejala sosial, tetapi pada makna-makna yang ditetapkan di balik tindakan-tindakan perorangan yang mendorong terwujudnya gejala-gejala sosial tersebut. Paradigma dalam penelitian kualitatif adalah konstruktivisme, positivisme, dan teori kritis. Yang C, perbedaan paradigma kualitatif. Penelitian kuantitatif itu memiliki perbedaan paradigmatik dengan penelitian kualitatif. Secara garis besar, perbedaan dimaksud itu mencakup beberapa hal, yaitu kuantitatif. Yang pertama itu positivistik, yang dua deduktif hipotetis, yang ketiga partikularistik, yang keempat objektif, dan yang kelima berorientasi kepada hasil. 6. Menggunakan pandangan ilmu pengetahuan alam kualitatif. Nah, lanjut yang kualitatif. Yang pertama ada fenomenologi, yang kedua induktif, yang ketiga holistik, yang keempat subjektif, yang kelima berorientasi kepada proses, dan yang enam menggunakan pandangan ilmu sosial, dan D, kerangka berpikir kualitatif dan kuantitatif. Kerangka berpikir merupakan sudut pandang atau kerangka makna yang berisi landasan filosofi, atau bisa disebut ontologis, epistemologis, dan aksiologis terhadap suatu realitas. Perbedaan kerangka berpikir antara kuantitatif dan kualitatif itu sebagai berikut. Yang pertama, kerangka berpikir kualitatif memandang bahwa empiris itu dikonstruksi secara sosial. Jadi jika disebut metode penelitian kualitatif, sebenarnya mencakup sebuah cara pandang atau pemaknaan sebagai empiris yang dikonstruksi secara sosial berdasarkan kesepakatan subjektif. Dan yang kedua itu kerangka berpikir kuantitatif. Kerangka pemikiran dalam sebuah penelitian kuantitatif itu sangat menentukan kejelasan dan validitas proses penelitian secara keseluruhan. Melalui uraian dalam kerangka berpikir, penelitian dapat menjelaskan secara komprehensif variabel apa saja yang diteliti dan dari teori apa variabel-variabel itu diturunkan, serta mengapa variabel-variabel itu saja yang diteliti. E. Kapan memilih pendekatan kuantitatif atau kualitatif? Yang pertama, penggunaan metode kuantitatif. Masalah penelitian sudah jelas dan penelitian ingin mendapatkan informasi yang luas dari suatu populasi, dan bila ingin diketahui pengaruh perlakuan tertentu terhadap yang lain. Dan bila penelitian ingin mendapatkan data yang akurat berdasarkan fenomena yang empiris dan dapat diukur. Dan yang kedua, penggunaan metode kualitatif. Itu yang pertama, bila masalah penelitian belum jelas dan untuk memahami makna di balik data yang tampak, dan untuk memahami interaksi sosial, memahami perasaan orang, untuk mengembangkan teori, untuk memastikan kebenaran data, dan untuk meneliti sejarah perkembangan. Yang ketiga, metode kombinasi. Penelitian ingin melengkapi hasil penelitian kuantitatif yang dipercaya dengan data-data kualitatif yang tidak digali dengan metode kuantitatif. Dan penelitian ingin hasil peneliti kualitatif dapat diberlakukan pada populasi yang lebih luas. Peneliti ingin melakukan penelitian untuk menghasilkan produk yang teruji dengan metode R dan T. Baik, cukup sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata atau salah dalam menjelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.